Beruntung sekali mereka yang hidupnya dekat dengan laut, pikirku. Aku hampir lupa, keberuntungan itu datang bersama dengan tanggung jawab yang besar pula. Suku Bajo dikenal bukan cuma karena kemampuan menyelam bebas tanpa alat bantu pernapasan dan rekornya yang tidak masuk akal, tapi juga karena reputasi mereka sebagai penjaga lautan. Di sini kalian mungkin bertanya-tanya, menjaga lautan dari apa? Di balik keindahan alam Takabonerate, masih juga ditemukan praktik destructive fishing, yaitu praktik menangkap ikan dengan cara-cara yang merusak ekosistem laut, atau disebut juga dengan pitral, penangkapan ikan tidak ramah lingkungan. Sesedih kedengarannya, kenyataan ini sering sekali kutemukan di berbagai tempat di Indonesia. Mungkin bahkan seluruh dunia menghadapi permasalahan serupa. Faktanya, masalah akan selalu ada, tapi kita juga selalu punya pilihan untuk menjadi bagian dari masalah, diam saja, atau menjadi bagian dari solusi. Karena cahaya harapan itu selalu ada. Jika dibandingkan dengan dulu, hasil tangkapan saat ini menurun drastis. Jika diperhatikan, akar permasalahan di sini mungkin sebagiannya mengarah pada akses bahan pangan. Salah satunya yang paling dasar adalah air bersih. Meski dikelilingi oleh lautan dengan air sejernih kristal, akses air tawar bersih di pulau ini masih terhitung sulit. Untuk mendapatkan satu jerigen air bersih yang berasal dari penampungan air hujan saja, warga harus membayar sekitar Rp35.000. Sayuran yang tadinya seharga Rp5.000 di Benteng Selayar, ketika sampai di Tarupa, harganya menjadi Rp15.000. Solar sekitar Rp10.000, tabung gas minimal Rp40.000. Jika ditotal, rata-rata pengeluaran rumah tangga sekitar Rp4 juta per bulannya. Belum lagi hutang piutang yang terbentuk dari sistem punggawa sawi, alias peminjaman modal untuk nelayan kecil atau sawi dari tuan atau punggawa yang membuat ketergantungan dan keterikatan untuk terus menghasilkan lagi dan lagi. Dan sayangnya, ini juga salah satu yang mendorong terjadinya destructive fishing. Dengan tuntutan sebesar itu, dan pendapatan yang kecil sebagai nelayan biasa, pendapatan pengebom ikan pun menjadi hal yang sangat menggiurkan. Saya lihat keadaan mereka yang berbuat bom, bagus kehidupannya. Saya akan terjun ke situ. Berawal dari coba-coba, praktik pengeboman ikan ternyata memiliki efek membuat ketagihan. Pertama saya itu botol, kedua aqua, ketiga cergen 2 liter, keempat 5 liter, keenam 10, ketujuhnya bisa pernah saya lakukan galon. Satu kesuksesan membuatnya menginginkan hasil yang lebih besar. Sampai saya bisa pernah membunuh ikan ketombon sampai 30 ton. Pernah juga membunuh tuna lebih 10 ton satu hari. Jadi, berapa pendapatan pengebom ikan sebenarnya? Pernah saya itu membom itu pernah 97 juta satu hari. Pendapatan yang sangat luar biasa untuk kehidupan yang cukup sederhana di pulau ini. Jauh dari akses ke berbagai macam hiburan yang konsumtif, dengan pendapatan sebesar itu, siapa saja dapat menyekolahkan anaknya hingga sarjana, seperti Haji Udang. Bahkan ia bercerita telah mampu mendaftarkan keempat anaknya untuk berangkat haji. Kemakmuran lintas generasi yang diraih dengan berangkat ke laut hanya beberapa kali. Apa harga yang harus dibayar untuk kemakmuran semacam ini? Nyawa, kita punya nyawa itu taruhannya. Sedikit-sedikit menjadi bukit, kemudian menjelma rasa sakit. Praktik pengeboman ikan yang awalnya sangat menyejahterakan berimbas petaka. Selain merusak ekosistem laut secara besar-besaran dan hampir tidak mungkin dikembalikan, praktik ini juga menelan korban jiwa. Mana nih kalau meletus di kan kita yang korban. Tapi itu kan om saya itu karena itu si perutnya ini keluar. Ini tangan patah. Ini sampai ini di sini terbelah ini sampai ke bawah. Nggak tahu berapa ratusan jahitannya itu. Kan dari sini kan sampai ke sini di bawah ketiaknya ini.
Diambilkan itu handu Pak, karena keluar misi perutnya. Jadi handu itu diambil baru dikasih masuk baru ikat. Apa yang dibutuhkan untuk sebuah perubahan? Harapan. Haji Udang mengutarakan harapannya terhadap bantuan dari pemerintah untuk pengadaan alternatif sumber ekonomi yang lebih baik. Sementara Haji Saleh menirukan warga yang curhat kepadanya mengenai destructive fishing. Haji, seandainya saya tidak ada minimal utang piutang ini, saya berhenti juga. Mungkin bagi kita sudah sering mendengar harapan-harapan seperti ini. Perhatian pemerintah, dan lain-lain. Mungkin bagi beberapa dari kita, ini terdengar klise. Tetapi di sini, dampak dari turun tangan pemerintah nyata adanya. Haji Udang bercerita titik perubahan baginya terjadi saat pemangku kebijakan turun tangan. 1 minggu ke depan ada Pak Dirjen. Ada sisanya barang saya, termasuk sisa 1 biji saya serahkan. Saya percaya itu untuk Pak Dirjen membantu saya. Apapun risikonya dia kasih saya akan serahkan. Saya serahkan ini barang, karena saya akan berhenti. Dari pemerintah, Haji Udang menerima bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan berupa alat pancing. Sayangnya, kondisi telah berubah. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dalam alat yang diperbantukan sebagai solusi tepat guna dalam masalah ini. Haji Udang juga mengutarakan harapannya untuk menerima bantuan dengan komitmen menjadi contoh bagi para nelayan lain yang masih melakukan praktik destructive fishing. Perbincangan kami dengan para nelayan lokal di Tarupa dan Rajuni menunjukkan bahwa permasalahan destructive fishing adalah permasalahan yang kompleks dan sistemik, sehingga memang sulit untuk mengentaskan akar permasalahan karena tidak ada satu solusi yang dapat serta-merta menyelesaikan keseluruhan masalah. Dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk berkolaborasi menciptakan perubahan dengan saling melengkapi sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Dan semangat kolaborasi inilah yang akan kita pelajari dalam episode selanjutnya.